Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir dan mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Tujuannya adalah kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah teori organisasi, yang mana tugasnya yaitu pencapaian kinerja dalam organisasi dan menganalisis peran kepemimpinan organisasi. Kemudian saya adalah Nofriadi Putra sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada malam hari ini, dan beberapa anggota kelompok. Yang pertama yaitu Muhammad Razif Farel, yang kedua yaitu Rifa Aulia Putri, yang ketiga Cindy Rahma, dan yang keempat Yunita. Jadi pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Razif Farel. Kepada Muhammad Razif Farel dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, itu latar belakang. Semua orang memiliki tujuan dalam hidupnya. Namun, keterbatasan yang mereka miliki antara satu dengan yang lainnya adalah menjadi alasan mereka untuk membentuk suatu organisasi di mana semua orang berkumpul dalam suatu wadah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Dalam setiap organisasi harus memiliki pemimpin agar berjalan dengan baik. Tanpa adanya pemimpin tentu sangat sulit dan tidak mudah dalam menjalankan semua elemen dan komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Seorang pemimpin tidak begitu saja dipilih dan ditentukan. Ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki olehnya. Segenap kemampuan dalam berpikir dan berbuat menjadi pertimbangan yang sangat urgent diperhatikan. Beragam kepemimpinan yang dibawa oleh setiap pemimpin di dunia ini, cara dari pandangan mengenai suatu permasalahan menjadi daya dari kepemimpinan seseorang. Maka tidak bisa dielakkan lagi kalau menjadi seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dan peran sangat berat. Tetapi itu semua bisa diatasi bila ia memiliki cara dan strategi yang baik dan sesuai dengan kondisinya. Maka penyusun mencoba menguraikan materi pemimpinan sistem dalam makalah ini. Selanjutnya yaitu kinerja. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang menerjemahkan kata dari bahasa asing yaitu prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Konsep kinerja atau performance dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja bisa juga dapat dikatakan sebagai sebuah hasil atau output dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan atau input. Kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen. Sedangkan organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam satu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kinerja organisasi adalah hasil kerja yang didapatkan dalam satu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu peran kepemimpinan dalam pencapaian kinerja. Kepemimpinan transformasional atau bagaimana pemimpin dapat memotivasi anggota tim untuk mencapai kinerja yang tinggi melalui visi, inspirasi, dan perubahan positif. Selanjutnya itu pengambilan keputusan. Itu bagaimana kepemimpinan dalam proses pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya itu pengembangan sumber daya manusia atau bagaimana pemimpin dapat berperan dalam mengembangkan dan mendukung karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Sekian dari materi saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arel. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Rifa Aulia Putri. Kepada Rifa Aulia Putri dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah pengukuran kerja. Metode pengukuran kinerja memahami berbagai metode dan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi seperti Key Performance Indicator dan Balance Scorecard. Dua, penyusunan target kinerja, yaitu bagaimana organisasi menetapkan target kinerja yang realistis dan motivasi untuk mencapainya. Selanjutnya, menurut Keban menyebutkan bahwa kinerja performance dalam organisasi didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil, the degree of accomplishment atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan. Menurut Sters, pengertian kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Sedangkan menurut Mahsun, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Selanjutnya, pengertian pemimpin. Pemimpin pada dasarnya adalah orang yang mampu menggerakkan sumber daya, terutama manusia, untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan. Menurut Jack Welch dalam Slater 2001, pemimpin adalah orang yang memberikan inspirasi dengan visi yang jelas mengenai bagaimana sesuatu dapat dikerjakan dengan cara yang lebih baik. Pemimpin dan kepemimpinan adalah sesuatu yang tak dapat dipisahkan, merupakan suatu kesatuan. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan ini terbentuk dari suatu proses dari waktu ke waktu, hingga akhirnya akan mengkristal dalam suatu bentuk karakteristik kepemimpinan. Seseorang yang punya jiwa kepemimpinan dengan usaha yang gigih akan dapat membantu lahirnya penegasan sikap kepemimpinan pada dirinya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Rahmat. Kepada Cindy dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu pendekatan manajemen di mana setiap pemimpin membantu menetapkan tujuan strategis bagi organisasi dan memberikan motivasi secara individu di dalam kelompok agar semua orang di dalam organisasi berhasil dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang diharapkan. Maka kepemimpinan sangat diperlukan oleh suatu organisasi. Berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan akan sangat tergantung pada pimpinannya. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengintegrasikan antara kebutuhan dan keinginan dari anggota organisasi dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Penting kiranya dalam organisasi untuk melaksanakan manajemen kepemimpinan yang akan mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam pembelajaran organisasi, peran seorang pemimpin dipengaruhi oleh persepsi kebutuhan pembelajaran mereka dan bertindak berdasarkan pengikut yang mendukung pembelajaran. Menurut Dirk 1999, maka dapat dipahami bahwa pemimpin mempunyai tanggung jawab dan dituntut untuk berjalan di depan serta mampu melayani orang lain sekaligus berperan menjadi guru atau pelatih bagi orang lain, terutama pegawai atau pengikutnya. Hal ini pun dapat diartikan bahwa peran kepemimpinan terlihat dari bagaimana perilaku fasilitatif terhadap para pengikutnya dalam membantu pembelajaran dan berperan sebagai pelatih dan pendukung, membuat para karyawan atau anggota organisasi merasa lebih puas karena mereka merasa mendapatkan perhatian bukan pengawasan atau diawasi. Dalam membahas peran kepemimpinan, ada beberapa indikator pendekatan tentang kepemimpinan, yaitu yang pertama, pendekatan sifat atau trace approach. Orang yang memimpin dan yang bukan pemimpin bisa ditinjau melalui identifikasi sifat-sifat kepemimpinannya. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan ini dapat ditinjau pada model perilaku pemimpin yang memberi pengaruh pada karyawannya. Perilaku pemimpin ini bisa berpusat pada tugas atau pada hubungan dengan karyawan. Yang ketiga yaitu pendekatan karismatik atau charismatic approach.
Kepemimpinan karismatik ini sudah berjalan sejak zaman Yunani kuno, analisis karismatik leadership. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sini Rahmasari yang telah menjelaskan materi kepada kita bersama. Selanjutnya itu penjelasan materi yang akan disampaikan oleh oleh Yunita. Kepada Yunita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kemudian Robert House dalam Fred Luton, ia menyatakan ciri dari kepemimpinan karismatik ialah yang pertama yaitu mempunyai kepercayaan diri dan kepercayaan pada pengikut. Yang kedua yaitu ekspektasi yang tinggi bagi pengikut. Yang ketiga yaitu mempunyai visi ideologis. Yang keempat, bawahan mempunyai kesamaan visi dan misi dengan pimpinan. Yang kelima, bawahan mempunyai loyalitas yang ekstrim dan kepercayaan pada pimpinan. Dan yang keenam yaitu bawahan berlomba-lomba mengikuti sistem nilai dan perilaku pemimpin. Yang ketujuh yaitu berkaitan dengan pemimpin yang merupakan penghargaan diri. Yang kedelapan yaitu pemimpin karismatik mempunyai kemampuan debat dan persuasif yang hebat, sikap dan perilaku yang bisa memberi dampak pada pengikutnya. Yang keempat yaitu terdapat pendekatan transformasional atau transformational approach. Pada kepemimpinan, bentuk transformasional ini merupakan pemimpin menggeser sistem nilai, kepercayaan, dan kebutuhan-kebutuhan pengikutnya. Menurut penelitian Bernard M. Bass yang dikutip dari Fred Luton, di mana disebutkan bahwa kepemimpinan yang menyampingkan sesuatu yang buruk menuju kinerja organisasi yang sangat baik. Lewat pembaharuan dan perbaikan, proses transformasi ini dapat dikerjakan dengan proses rekrutmen, seleksi, promosi, pelatihan, dan pengembangan, jaminan kesehatan, dan efektivitas kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu peran pemimpin. Terdapat 4 peran spesifik dari pemimpin. Yang pertama yaitu pemimpin tim sebagai penghubung dengan konsisten eksternal. Yang kedua, pemimpin itu adalah orang yang menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu pemimpin yaitu pemimpin adalah sebagai pelatih. Sekian, saya kembali. Baik, terima kasih kepada Yunita yang telah menjelaskan materi kepada kita. Selanjutnya yaitu saya yang akan menjelaskan materi ini. Peran seorang pimpinan pada organisasi itu begitu sangat penting, dikarenakan adanya pimpinan yang dapat menjadi salah satu ujung tombak dari kesuksesan pada organisasi. Peran pimpinan diantaranya ialah dapat mengatur konflik pada organisasi yang dipimpinnya, sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Pimpinan merupakan seseorang yang bekerja lewat orang lain dengan koordinasi pada aktivitas mereka untuk memperoleh tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama yaitu menentukan tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi. Yang kedua, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, yaitu mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Setiap kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan memang tidak akan pernah terlepas dari masalah. Masalah dan masalah. Masalah datang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Kemudian faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, menurut Salusu menyatakan bahwa ada 2 kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi dan lingkungan eksternal, yang akan dijelaskan sebagai berikut. A. Kapabilitas organisasi. Kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 faktor strategi, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategi dalam mencapai sasarannya. Sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi.
Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain struktur organisasi, sumber daya baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh karyawan, dan integritas kepemimpinan. B. Lingkungan eksternal. Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor strategi, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya. Sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara strategi, artinya bisa menciptakan peluang atau sebaliknya merupakan ancaman. Perkembangan teknologi misalnya, peraturan perundang-undangan, atau situasi keuangan dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.